Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Bonifasius berasal dari satu keluarga Anglo-Sakson. Ia lahir pada tahun 680 di Crediton, Inggris, dari pasangan orang tua yang beragama Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfried. Cerita-cerita dari para misionaris yang ditemuinya membangkitkan dalam hati Bonifasius keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika meningkat dewasa, Bonifasius masuk biara di Nursling. Di biara ini, ia dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya, ia berhasil ditahbiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Tetapi karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang Frisia, maka penyebaran Injil di sana dilarang. Oleh karena itu, Winfried kemudian pergi ke Roma. Oleh Paus Gregorius II, ia diterima dengan baik dan diberi nama baru yaitu Bonifasius. Dari Roma, Bonifasius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dijalankannya dengan setia. Atas permintaan Paus Gregorius II, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722 dan di sana ia ditahbiskan menjadi uskup. Setelah itu, Bonifasius kembali ke Jerman sebagai utusan Sri Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara serta mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan para imamnya. Pada usianya yang lanjut, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Tetapi di daerah Dokkum, Bonifasius bersama imam-imam itu diserang segerombolan orang-orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang serani di tempat itu bertekad melawan serangan itu. Melihat hal itu, Bonifasius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan, akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifasius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena imannya bersama-sama 53 orang serani. Peristiwa ini terjadi pada tahun 754. Kemudian jenazahnya dibawa ke Fulda. Bonifasius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Tobit, pasal 12, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 15 dan ayat 20. Setelah perayaan nikah itu selesai, maka Tobit memanggil anaknya Tobia. Berkatalah ia kepadanya, "Nak, ingatlah memberikan upahnya kepada orang yang telah menyertai engkau, dan ingatlah menambah upahnya juga." Maka ia dipanggil dan Tobit berkata kepadanya, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatunya yang kau bawa waktu datang
lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil kedua orang itu sendiri-sendiri lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di depan mata semua orang yang hidup, karena segala anugerah yang telah diberikannya kepadamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada segala manusia perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah perbuatan Allah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kamu. Lebih baiklah doa benar dan sedekah jujur daripada kekayaan yang lalim. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan lalim menjadi seteru hidupnya sendiri. Segenap kebenaran hendak kuwartakan kepada kamu, dan tidak kusembunyikan apa-apa terhadap kamu. Sudah kutandaskan kepada kamu, baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah perbuatan Allah disingkapkan. Makanya ketika engkau dan Sarah berdoa, maka ikatan akan doamu itu kusampaikan ke hadapan kemuliaan Tuhan. Dan demikian pun waktu engkau menguburkan orang-orang mati. Ketika engkau tidak ayal-ayalan dan bangkit serta meninggalkan makananmu untuk pergi mengapani mayat itu, maka aku diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula aku diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah. Camkanlah, aku naik kepada Dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah semuanya yang telah terjadi pada kamu. Maka ia pun naik juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang
yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah totalitas dalam pemberian diri kita. Santo Bonifacius adalah seorang Inggris yang bermisi di Jerman. Pada masa itu, orang-orang Jerman menganut paganisme dan menyembah dewa Thor. Salah satu simbol kehadiran Thor adalah sebuah pohon ek raksasa yang harus disembah. Barang siapa tidak menyembah pohon tersebut, maka ia dianggap tidak menghormati Thor, dan hal itu bisa membuat Thor marah. Santo Bonifacius kemudian berani menebang pohon tersebut, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Tindakan Santo Bonifacius ini membuat banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Bonifacius dikenal sebagai seorang misionaris dan gembala umat, sebagai seorang uskup. Ia memberikan diri sepenuhnya bagi karya misi. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang pemberian diri si janda yang miskin. Yesus merujuknya sebagai teladan tentang apa itu pemberian yang ikhlas. Sebagai orang Kristiani, kita juga bisa memberikan diri secara penuh seperti si janda miskin. Tuhan Yesus berkata tentangnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita pun bisa memberi secara penuh dan bukan setengah-setengah atau ala kadarnya. Hidup akan bermakna bila kita memberikan diri sepenuhnya dalam segala totalitas untuk panggilan dan perutusan kita. Entah itu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Totalitas yang ditunjukkan oleh Santo Bonifacius dalam misi itu sejajar dengan apa yang ditunjukkan si janda miskin. Demikian juga totalitas yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menunjukkan totalitas dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.